Kadang aku mikir, apa yang orang lihat dari hidup orang lain itu cuman bagian luarnya aja, kayak gedung megah di tengah kota yang sebenarnya kosong di dalamnya. Namaku Roni. Hari itu, aku berdiri di depan rumah besar di Amerika dengan koper satu dan ransel butut yang aku bawa dari rumah. Udara pagi, dingin, tapi bukan itu yang bikin tanganku keringetan, lebih ke deg-degan. "Ini rumahnya, Mas?" kata Pak Sopir. Suaranya ramah. Aku senyum kecil. "Iya, Pak. Terima kasih sudah anterin." Aku ngangguk. Lihat gerbang besi tinggi dengan inisial huruf besar di tengah. Victoria Estate. Begitu katanya. Di depan pintu sudah berdiri seorang wanita tua. Wajahnya galak, matanya tajam. "Kamu Roni?" Aku mengangguk. Nyaris lupa caranya bicara bahasa Inggris. Dia lanjut, "Jangan macam-macam di sini. Kerjamu cuma ngurus kebun. Kalau ada yang aneh, lapor ke saya. Majikanmu Miss Victoria gak suka banyak orang ribut." Aku hanya jawab, "Baik, Bu." Dalam hati, aku membatin, ya ampun, belum apa-apa udah dapat sambutan hangat. Aku jalan pelan masuk rumah, lobi besar, lampu gantung, karpet mahal, tapi suasananya kayak rumah kosong. 1-2 pembantu lewat, cuma ngangguk tanpa suara. Di ruang tamu ada kursi roda, kosong. Aku pikir, mungkin itu milik majikanku. Belum sempat aku duduk, suara berat dari samping. "Baru ya, kamu?" Aku nengok, pria setengah baya, namanya Alex, bagian supir. Dia duduk sambil ngopi, senyumnya tipis. "Jangan kaget Mas Roni, Miss Victoria itu orangnya, ya gitu deh, dingin, cuek, jarang ngomong. Kadang, setahun cuma keluar kamar 3 kali. Aku cuma ketawa kecil. "Kenapa ya Pak?" Dia angkat bahu, katanya. Sejak kecelakaan itu, hidupnya berubah. "Udah, kamu kerja aja yang bener. Gaji di sini besar, asal tahan mental." Aku diem, nunduk, nyari alasan buat gak kelihatan gugup. Jam 10 lewat, aku dipanggil ke ruang belakang. Ada suara roda kursi, lalu muncul sosok perempuan kulit putih, rambut coklat gelap tergerai, matanya tajam, wajahnya cantik, tapi kayak tembok. "You must be Roni, the new gardener," katanya. Suara dingin, tanpa tatapan ramah. Aku berdiri kaku. Jawab, "Yes, miss." Dia cuma melirikku sebentar. "No mess, no noise, just do your job." Aku mengangguk. "Yes, miss." Dia berbalik, dorong sendiri kursi rodanya ke arah balkon belakang, lalu dia menghadap taman. Sumpah, rasanya kayak lagi interview kerja sama patung. Siangnya, aku mulai kerja, motong rumput, bersihin daun, kadang ngelirik ke arah balkon. Miss Victoria duduk sendirian, diam, kadang matanya tajam ngeliatin aku, kadang malah seolah gak peduli sama dunia. Beberapa kali aku coba nyapa, "Apa bunga ini perlu dipindah, miss?" Dia cuma geleng atau angguk, tanpa suara. Malamnya, aku duduk di kamar kecil, nulis pesan buat ibu di rumah. "Bu, di sini rumahnya gede banget, orang-orangnya aneh, tapi gajinya katanya besar. Aku gak tahu harus senang atau takut. Semoga aja gak salah ambil kerjaan. Kadang hidup itu memang dimulai dari tempat yang paling asing. Dan di rumah besar itu, aku gak tahu kalau sebentar lagi, hidupku bakal berubah total." Hari-hari pertama di rumah itu, benar-benar bikin aku belajar banyak hal. Tiap pagi, sebelum matahari nongol, aku udah mulai kerja di kebun belakang. Udaranya dingin, tapi kadang aroma tanah basah bikin hati agak tenang. Meski suasana di rumah masih kerasa kaku. Pernah satu kali, pas aku lagi nyapu jalan setapak, Alex lewat sambil nenteng galon air. "Mas Roni, kamu belum sarapan?" Aku geleng, "Belum Pak, takut ganggu orang rumah." Dia ketawa pelan, "Santai aja, makan di dapur bareng yang lain, nanti juga biasa." Aku akhirnya duduk juga di meja makan belakang, bareng 2 pembantu, Linda dan Maria. Mereka ngobrol pelan, suaranya nyaris berbisik. Linda bilang, "Hati-hati sama Miss Victoria. Kalau dia lagi gak suka, bisa-bisa kamu dipindah kerjaan tiba-tiba." Maria nambahin, "Dulu pernah ada tukang kebun sebelum kamu. Katanya dipulangkan gara-gara salah potong pohon." Aku cengengesan. "Ya ampun, serem amat Mbak." Hari itu,
Miss Victoria keluar ke taman. Kali ini bajunya rapi, rambut disisir rapi, tapi tetap duduk di kursi roda. Dia muter-muter di jalur batu kecil. Aku sok-sok berani nyapa. "Good morning, Miss. Mau saya bantu?" Dia nengok sebentar. Matanya tetap dingin. "No, I can handle it." Aku angguk, pura-pura sibuk ngatur bunga mawar. Padahal dalam hati pengen tahu kenapa wanita secantik itu bisa sedingin es. Siangnya, di dapur, Linda bisik-bisik lagi. Dulu katanya Miss Victoria sempat mau nikah, tapi batal. Sejak itu dia berubah, makin cuek sama semua orang. Maria nyeletuk, "Orang kaya juga bisa patah hati ya." Aku ketawa kecil. Aku pikir yang susah move on cuma orang kampung. Sore itu, waktu aku siram bunga di sudut paling belakang, Miss Victoria diam-diam memperhatikan dari kejauhan. Aku sempat salah langkah, airnya muncrat ke kakinya. "Oh, sorry miss, saya nggak sengaja." Dia cuma menghela napas, lalu bilang pelan, "Just do it carefully." Aku nunduk, "Maaf miss." Jelang malam, aku duduk lagi di kamar. Buka pesan dari ibu. "Ron, jaga kesehatan, jangan lupa sholat. Kalau berat, jangan dipaksa ya." Aku senyum sendiri. Kadang rindu itu datang pas malam, apalagi di rumah orang lain yang sebesar ini. Malam itu suasana rumah sepi sekali. Lampu taman remang, suara jangkrik dari semak-semak, angin dingin bikin daun-daun saling bergesekan. Aku baru saja beresin alat-alat di gudang belakang, waktu tiba-tiba dengar suara pelan dari arah taman. Aku jalan pelan-pelan, penasaran. Biasanya jam segini, semua pintu udah dikunci. Tapi waktu lewat dekat pohon maple, aku lihat ada sosok perempuan berdiri di antara bayangan lampu taman. Aku kira itu Maria atau Linda yang lupa matiin lampu. Tapi pas aku dekati, jantungku langsung deg-degan. Itu Miss Victoria. Dia berdiri, tegak. Rambut coklatnya terurai. Gaun tidurnya melambai, kena angin. Dia kayak orang yang udah lama nahan napas. Matanya ngeliat ke arah danau kecil di ujung kebun. Kursi rodanya terparkir di pinggir jalur batu. Aku kaget, sampai-sampai suara ranting di bawah kakiku patah. Victoria langsung menoleh, mata kami bertemu. Wajahnya pucat, kaget, sama paniknya dengan aku. Aku langsung salah tingkah, nyaris gak bisa ngomong. "Miss, saya gak sengaja. Saya kira ada pencuri." Dia diam, nafasnya berat. Lalu buru-buru jalan balik ke kursi roda, duduk lagi, pura-pura lemas. "Roni, jangan bilang siapa-siapa," katanya lirih, matanya tajam menahan takut. Aku cuma bisa berdiri kaku, masih bingung antara percaya sama gak percaya. Victoria melirik ke arahku sekali lagi. "Kalau kamu peduli sama pekerjaanmu, rahasiakan semua yang kamu lihat malam ini." Aku mengangguk pelan, masih gak percaya apa yang barusan terjadi. "Saya janji miss, saya gak akan bilang siapa-siapa," jawabku akhirnya. Suara nyaris tak terdengar. Dia diam beberapa detik, lalu melaju pelan masuk rumah. Tinggal aku sendirian di bawah pohon mapel, pikiran campur aduk. Aku duduk di undakan tangga gudang, lama menatap langit. Ya Allah, aku baru hari keberapa kerja di sini, kok rasanya udah masuk film thriller begini. Malam itu, untuk pertama kalinya, Roni sadar, hidup kadang menyimpan teka-teki di balik keheningan. Dan di rumah besar itu, satu rahasia kecil bisa jadi awal perubahan besar. Sejak malam itu, suasana rumah terasa berubah. Setiap pagi, aku jadi makin hati-hati, takut salah gerak, atau tanpa sengaja menyinggung Miss Victoria. Tapi anehnya, sejak aku tahu rahasianya, dia malah mulai sering memperhatikan aku. Pagi itu, waktu aku lagi motong dahan pohon, tiba-tiba dari arah balkon terdengar suara Miss Victoria. "Roni, sini sebentar." Aku buru-buru ke sana, coba tetap bersikap biasa. "Ya, Miss." Dia menatapku, matanya tajam, tapi kali ini ada sedikit gemetar di bibirnya, seperti orang yang baru saja menelan air mata. "Kamu masih ingat apa yang kamu lihat kemarin malam?" Aku mengangguk pelan. Dia tarik napas, nadanya pelan. "Aku butuh kamu jaga rahasia itu. Aku gak ingin siapapun di rumah tahu, apalagi orang tuaku." Aku coba tenang,
Saya paham, Miss. Selama saya kerja di sini, gak akan ada satu orang pun yang tahu. Saya janji. Dia diam sebentar. Kalau kamu butuh sesuatu, bilang. Kalau ada masalah, langsung ke saya. Dan mulai bulan depan, gaji kamu saya naikkan 4 kali lipat. Jadi 200 juta sebulan. Aku kaget. Loh, Miss, saya nggak minta apa-apa. Dia geleng. Ini bukan soal uang. Saya cuma ingin kamu tetap di sini dan tetap diam. Aku cuma bisa menunduk. Terima kasih, Miss. Saya tetap kerja seperti biasa. Rahasia itu aman sama saya. Dia menghela napas lega, lalu memalingkan wajah ke arah taman. Kamu tahu, Roni, kadang yang paling menakutkan dari hidup bukan kehilangan harta, tapi kehilangan kendali. Aku nggak mau hidupku diatur siapapun lagi. Aku dengar suara itu, dan buat pertama kalinya, aku merasa kasihan pada wanita yang selama ini dianggap dingin dan galak itu. Sorenya, di dapur, aku ngobrol sama Maria. Mas Roni, Miss Victoria kelihatan beda nggak sih hari ini? Aku cuma senyum kecil. Mungkin dia lagi ada pikiran, Mbak. Maria ketawa. Semoga aja dia jadi lebih ramah ya. Sejak malam itu, jarak di antara Roni dan Victoria perlahan mencair. Di balik ancaman dan rahasia, ada perasaan baru yang tumbuh tanpa disadari. Hari-hari berlalu, entah kenapa Miss Victoria jadi lebih sering keluar kamar. Kadang, pagi-pagi sudah duduk di balkon, matanya mengikuti gerakanku, membersihkan taman. Beberapa kali aku merasa dia pengen bicara, tapi ragu. Sampai suatu sore, waktu aku lagi menatap pot bunga, dia tiba-tiba manggil dari kejauhan. Roni, boleh aku tanya sesuatu? Aku mendekat, berdiri di samping kursi rodanya. Tentu, Miss, apa yang mau ditanyakan? Dia menghela napas, seperti menimbang kata-katanya sendiri. Menurut kamu, aneh nggak kalau seseorang pura-pura jadi orang lain hanya karena nggak mau hidupnya ditentukan orang lain? Aku terdiam sebentar, berusaha jujur. Saya kira setiap orang pasti pernah pura-pura, Miss. Tapi yang paling berat itu pura-pura di depan orang yang kita sayang. Dia tersenyum tipis, wajahnya seperti kehilangan beban sebentar. Kamu pernah pura-pura juga, Roni? Aku ketawa kecil. Sering, Miss. Dulu waktu kecil, saya pura-pura tidur tiap ibu pulang kerja malam, biar nggak dimarahi gara-gara belum mandi. Victoria tertawa pelan, suara tawanya terdengar baru bagiku, hangat. Jadi, kamu yakin bisa jaga rahasia aku? Aku angguk. Saya jamin, Miss, rahasia itu aman sama saya. Setelah itu, dia diam lama. Tiba-tiba, dia cerita sendiri tanpa aku tanya. 10 tahun lalu, aku dijodohkan orang tua. Aku gak suka laki-laki itu. Aku gak bisa bilang ke siapa-siapa. Jadi aku buat cerita, pura-pura kecelakaan, pura-pura lumpuh. Setelah itu, semua berubah. Aku gak pernah bisa jadi diri sendiri lagi. Aku cuma mendengarkan, kadang mengangguk pelan. Maaf, Miss, kalau boleh jujur, saya malah kagum. Gak semua orang berani ambil risiko kayak gitu. Dia menatapku. Matanya lebih lembut. Mungkin selama ini aku cuma butuh satu orang yang benar-benar dengar, bukan cuma lihat. Sore itu, aku pulang ke kamar dengan perasaan aneh. Rasanya, tembok tebal di hati Miss Victoria mulai retak. Dia bukan lagi majikan dingin di kursi roda, tapi perempuan yang juga bisa takut, salah, dan ingin dimengerti. Ketika kepercayaan mulai tumbuh, jarak di antara mereka perlahan menghilang. Di balik kebohongan lama, selalu ada hati yang menanti disembuhkan. Pagi itu udara terasa lebih hangat dari biasanya. Setelah beberapa minggu bekerja di rumah besar ini, aku mulai terbiasa dengan rutinitas baru, tapi satu hal yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Ngobrol dari hati ke hati dengan majikanku sendiri. Aku lagi merapikan bibit bunga di pinggir kolam waktu Miss Victoria datang mendekat. Kursi rodanya melaju pelan. Roni, kamu ada waktu sebentar? Aku segera berhenti, mendekat ke arahnya. Ada, Miss? Ada yang bisa saya bantu? Dia menatapku lama, lalu bilang pelan, kamu gak pernah tanya kenapa aku bisa sampai kayak begini ya? Aku tersenyum tipis. Saya pikir semua orang punya rahasia sendiri, Miss.
Kalaupun mau cerita, pasti nanti juga akan cerita sendiri. Dia menghela napas panjang, lalu mulai bicara. Dulu aku pikir, jadi perempuan mandiri itu gampang. Nyatanya, aku malah makin dikekang orang tuaku sendiri. Umur 30, aku dipaksa nikah sama rekan bisnis ayah. Orang itu baik, tapi aku gak suka. Setiap hari rasanya kayak dikurung dalam sangkar. Aku akhirnya cari jalan keluar. Aku diam, dengar setiap katanya. Aku pura-pura kecelakaan, berpura-pura lumpuh. Itu bertahun-tahun aku jalani, Roni. Setiap hari bohong sama dunia. Lama-lama lupa caranya jujur, bahkan ke diri sendiri. Aku menelan ludah. Baru kali ini merasa benar-benar melihat Miss Victoria sebagai manusia biasa. Nggak gampang hidup kayak gitu, Miss. Tapi saya percaya, orang kuat itu bukan yang nggak pernah salah, tapi yang berani jujur. Walau cuma ke satu orang. Dia menunduk, lalu tertawa getir. Kamu tahu, Roni, selama ini aku cuma pengen punya teman bicara. Bukan orang yang menilai, bukan yang mau ngatur, cuma teman di dekatku. Aku tersenyum. Kalau cuma jadi teman bicara, saya siap, Miss. Rahasia atau enggak, saya tetap di sini. Dia menatapku, ada binar baru di matanya. Makasih, Roni. Entah kenapa, setelah bicara sama kamu, rasanya kayak bisa napas lega setelah lama tenggelam. Hari itu, kami ngobrol lama di tepi kolam. Dia cerita tentang masa mudanya, tentang mimpinya yang dulu ingin keliling dunia, tentang buku-buku yang pernah dia baca, bahkan tentang makanan kesukaannya waktu kecil. Kadang, luka lama baru bisa sembuh saat kita bertemu orang yang mau duduk diam dan mendengar, tanpa menuntut atau menghakimi. Dan bagi Victoria, kehadiran Roni pelan-pelan jadi obat yang paling ia butuhkan. Hari-hari berlalu, aku makin dekat dengan Miss Victoria. Rasanya bukan cuma majikan dan tukang kebun, tapi seperti dua orang yang sama-sama sedang belajar jadi diri sendiri. Kadang sore, dia sengaja minta aku temani jalan-jalan di taman, ngobrol apa saja tentang masa lalu, tentang Indonesia, sampai soal cita-cita masa kecil yang gak pernah kesampaian. Tapi ternyata, kebersamaan kami gak luput dari perhatian orang rumah. Satu pagi, aku dipanggil ke ruang tamu. Di sana sudah ada Ibu Miss Victoria, duduk tegak dengan wajah tegas, juga ayahnya yang diam saja, menatap tajam ke arahku. Suasana mendadak dingin. Ibu Victoria bicara pelan, tapi nadanya jelas. Kami tahu, akhir-akhir ini Victoria jadi lebih sering keluar kamar. Kami juga tahu, kamu banyak menghabiskan waktu bersamanya. Itu bukan urusanmu. Tugasmu hanya mengurus taman. Aku kaget, cuma bisa menunduk. Saya cuma melakukan pekerjaan, Bu, tidak lebih. Jamen Gus, kami tidak ingin pembantu mencampuri urusan keluarga. Victoria sudah cukup menderita, jangan tambah beban lagi untuk putri kami. Ayah Victoria menimpali dengan suara berat. Kamu pekerja baik, Roni, tapi mulai hari ini, kamu tidak perlu kembali lagi ke rumah ini. Aku terdiam, rasanya perutku diaduk-aduk. Maafkan saya, Pak, Bu. Kalau ada salah, saya mohon dimaafkan. Ibu Victoria menatap tajam. Kamu akan kami pulangkan ke Indonesia. Tiket sudah kami siapkan. Hari ini juga, setelah makan siang. Aku keluar dari ruang tamu dengan langkah berat. Di taman, Miss Victoria sudah menunggu. Wajahnya pucat. Mereka sudah bilang ke kamu? Aku mengangguk pelan. Maaf, Miss. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Dia menggenggam tangan kursi rodanya erat-erat. Matanya berkaca-kaca. Aku nggak mau kamu pergi, Roni. Aku butuh kamu di sini. Aku mencoba tersenyum, walau hati rasanya copot. Kadang, ada hal yang gak bisa kita lawan, Miss. Tapi saya gak akan lupa kebaikan kamu. Dia menarik napas panjang, menahan air mata. Kalau aku bilang, aku ingin memilih hidupku sendiri, kamu masih mau jadi temanku? Aku menunduk. Suara bergetar. Selama kamu butuh teman, Miss, saya akan tetap di sini walau mungkin gak bisa lagi ada di rumah ini. Perjalanan pulang ke Indonesia adalah perjalanan paling berat yang pernah aku jalani. Di pesawat, aku cuma bisa menatap keluar jendela. Pikiran campur aduk antara marah, sedih, dan menyesal. Sampai rumah, ibu langsung memelukku.
Kamu kenapa, Ron? Kok pulang mendadak? Aku cuma bisa bilang, nanti aja, Bu. Aku capek. Hari-hari berlalu, aku seperti kehilangan arah. Kerjaan di kampung memang ada, tapi hatiku selalu tertinggal di rumah besar Amerika itu, di taman tempat aku dan Miss Victoria bicara berjam-jam. Suatu pagi, waktu aku lagi duduk di teras rumah, tiba-tiba motor tetangga berhenti di depan pagar. "Roni, ada tamu bule nyari kamu." Aku kaget, buru-buru keluar. Di depan rumah berdiri Miss Victoria, bukan lagi di kursi roda, tapi berdiri tegak. Senyumnya gugup, tapi tulus. Ibuku sampai melongo. "Ini siapa, Ron?" Aku setengah percaya, setengah mimpi. "Miss Victoria, kok bisa di sini?" Dia tertawa pelan. Matanya berkaca-kaca. "Aku bukan Miss Victoria di sini, Ron. Aku cuma perempuan biasa yang kangen sama temannya." Aku nyaris tak bisa berkata apa-apa. "Maaf, Bu. Saya teman kerja Roni di Amerika. Saya kesini karena saya nggak bisa hidup bohong terus. Saya nggak lumpuh, Bu. Saya cuma takut menjalani hidup sendiri sampai ketemu anak ibu." Ibuku hanya mengangguk. Masih bingung, aku mengajak Victoria duduk di ruang tamu. Dia bicara pelan, penuh harap. "Roni, aku nggak tahu hidupku ke depan akan seperti apa. Tapi aku nggak mau lagi ditentukan orang lain. Aku mau milih sendiri, walaupun itu berat. Aku masih ragu." "Kamu yakin? Dunia kamu beda sama aku, Miss." Dia pegang tanganku. "Nggak ada lagi, Miss. Namaku cuma Victoria, dan aku mau hidupku sama kamu. Asal kamu mau." Aku menunduk. Air mata nyaris jatuh. Saya mau, tapi aku takut bikin kamu kecewa." Victoria tersenyum. "Aku udah belajar kecewa, Ron. Sekarang aku cuma mau bahagia, walau harus mulai dari nol." Hari-hari di kampung bersama Victoria membawa ketenangan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Tapi justru saat hati mulai tenang, kabar dari Amerika datang seperti badai. Malam itu, Victoria menerima telepon dari ibunya. Suaranya gemetar, terdengar jauh di ujung sana. "Victoria, ayahmu mengalami kecelakaan mobil, bukan kecelakaan tunggal. Ada korban lain. Satu keluarga kecil terluka cukup parah. Sekarang ayahmu harus bertanggung jawab. Selain biaya pengobatan sendiri, kita juga harus menanggung biaya rumah sakit dan ganti rugi untuk keluarga korban. Kami terpaksa menjual salah satu perusahaan untuk menutupi semuanya." Victoria membisu. Air mata mengalir tanpa suara. "Ayahmu lumpuh, Vic. Sejak tahu kamu pergi, dia makin sering melamun. Pikirannya berat. Hari itu dia nyetir sendirian pulang kantor. Katanya pikirannya kosong." Victoria menggenggam tanganku erat. Tangan kecilnya gemetar. "Aku pulang, Mam. Kali ini aku pulang bukan cuma karena ayah, tapi karena semua ini harus diselesaikan." Ibunya di seberang menangis. "Pulanglah, Nak. Rumah ini sudah lama kehilangan kehangatan. Kamu boleh bawa siapapun yang kamu mau. Maafkan kami, Vic. Kami terlalu keras sampai kamu pergi jauh." Telepon berakhir dalam isak tangis. Aku menatap Victoria, masih terkejut dengan semua yang baru saja terjadi. "Aku harus kembali ke sana, Ron. Aku nggak bisa tinggal di sini. Sementara keluargaku hancur, tapi aku nggak mau kembali sendiri. Kalau kamu mau, ikutlah denganku. Aku butuh kamu." Aku mengangguk, menahan emosi. "Saya ikut, Vic. Tapi saya bukan siapa-siapa di dunia kamu. Kamu yakin?" Dia menatapku dalam-dalam. "Kamu lebih dari cukup buat aku, Ron. Kita nggak akan punya banyak, tapi setidaknya aku tahu hidupku akhirnya benar-benar aku jalani sendiri." Sebelum berangkat, Victoria menunduk di hadapan ibuku. "Bu, terima kasih sudah menerima saya di sini. Maaf kalau Victoria banyak merepotkan." Ibuku mengelus bahunya pelan. "Hati-hati ya, Nak. Jangan pikirin status. Keluarga itu soal saling menjaga, bukan soal kaya atau miskin." Malam itu, sebelum tidur, kami duduk berdua di teras rumah. Victoria memeluk lututnya. Wajahnya gelisah tapi tegar. Perjalanan kembali ke Amerika bukan perjalanan mudah. Sepanjang penerbangan, Victoria berkali-kali terdiam. Matanya menatap kosong keluar jendela. Mungkin memikirkan luka lama
dan kekhawatiran tentang masa depan. Aku hanya bisa menggenggam tangannya, berharap sedikit keberanian bisa menular lewat sentuhan kecil itu. Sampai di rumah sakit, ibunya memeluk Victoria erat. Di sana, aku lihat sosok ayah Victoria di kursi roda, rambutnya mulai memutih. Wajahnya lebih tua dari terakhir kulihat di foto. Saat Victoria menghampiri, pria itu menahan air mata, lalu berkata dengan suara serak, "Maafkan ayah Vic, selama ini ayah terlalu keras, terlalu sibuk membanggakan nama keluarga, sampai lupa kamu juga berhak bahagia." Victoria berlutut di samping kursi rodanya, memeluk sang ayah. "Lama sekali, aku pulang ayah. Aku gak akan kemana-mana lagi. Kali ini, aku pulang bukan karena dipaksa, tapi karena aku ingin." Ibunya mendekat, matanya sembab, lalu mengelus pundak Roni. "Kamu Roni, terima kasih sudah menjaga anak kami, dan tetap mau kembali ke sini." Aku menunduk, hormat. "Saya yang berterima kasih Bu. Victoria sudah banyak mengubah hidup saya." Hari-hari berikutnya berjalan pelan, penuh penyesuaian. Rumah besar keluarga Victoria kini jauh lebih sepi. Sebagian ruangan ditutup, perabotan mahal banyak yang dijual untuk menutup ganti rugi. Dulu mereka punya 3 mobil, sekarang hanya 1, tapi suasana rumah berubah. Setiap malam selalu ada makan bersama, candaan kecil, dan percakapan yang selama ini hilang. Ayah Victoria menjalani terapi. Kadang aku menemani ke rumah sakit, kadang Victoria sendiri. Tidak ada lagi jarak atau gengsi, semua saling menguatkan. Suatu sore, ketika kami bertiga duduk di beranda belakang, Victoria menatapku lama. Senyumnya tulus. "Kamu tahu Ron, akhirnya aku mengerti. Keluarga itu bukan soal harta atau gelar, tapi soal siapa yang mau bertahan bersama kita sampai semua badai reda." Aku mengangguk. "Saya cuma ingin kamu bahagia, Vic. Soal rumah besar, soal masa lalu, itu nggak penting lagi." Ayah Victoria ikut tersenyum. "Terima kasih Roni. Dulu, aku takut kehilangan segalanya. Sekarang, aku sadar yang terpenting bukan apa yang hilang, tapi siapa yang masih bersama kita." Malam itu, kami makan malam sederhana. Tidak ada kemewahan, tapi penuh tawa dan rasa syukur. Victoria menggenggam tanganku di bawah meja. Matanya berbinar. Hidup tidak pernah kembali seperti dulu, tapi rumah yang sederhana bisa terasa paling mewah ketika diisi orang-orang yang saling menerima. Roni dan Victoria menemukan makna rumah bukan pada bangunan besar, tapi pada hati yang saling memilih untuk bersama apapun yang terjadi.